saya Rina Dijayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Guru Sale 2. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bu Meti. Ya, selamat pagi Bu Meti. Selamat pagi Rina. Bagaimana kabarnya Bu Meti? Baik. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Meti. Hari ini saya akan melakukan percakapan bersama Bu Meti yang percakapan ini memang sebelum dilakukan observasi besok, insya Allah dari Senin gitu ya. Ada kegiatan ini untuk mengevaluasi jalannya kegiatan Bu Meti sebelum melakukan supervisi akademik. Kegiatan ini biasa disebut sebagai observasi, pra-observasi begitu Bu Meti. Nah, ini untuk menyampaikan beberapa hal dan untuk mendampingi Bu Meti untuk menyiapkan pembelajarannya sehingga menjadi lebih baik nantinya ketika proses supervisi. Bisa dimengerti saat ini? Baik Bu Meti, di sini izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan sebelum kegiatan observasi dilakukan. Yang pertama, Bu Meti akan menyampaikan materi apa dan kelas berapa Bu? Materinya adalah materi operasi hitung, untuk kelasnya kelas 4. Baik Bu Meti, untuk tujuan pembelajarannya Bu Meti kira-kira apa Bu Meti? Tujuan pembelajarannya dengan menggunakan media dan minat anak yang dipilihnya sendiri. Peserta didik dapat melakukan operasi hitung hingga 10.000 dengan fase menggunakan strategi operasi hitung berdasarkan sifat operasi itu. Baik Bu Meti, tujuan itu tadi luar biasa sekali ya menurut saya. Kira-kira Bu Meti, area pencapaian apa ya yang ingin Bu Meti dapatkan ketika observasi nanti? Untuk area pengembangan yang dicapai yaitu dapat memperdalam keterampilan operasi hitung peserta dalam menggunakan operasi hitung dan kompetensi pedagogik saya meliputi keaktifan peserta didik, metode pembelajaran dan pengelolaan. Baik Bu Meti, sesuai dengan penjelasan itu tadi Bu Meti, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang disusun oleh Bu Meti, baik itu dari segi model pembelajarannya, metode ataupun medianya, kira-kira bagaimana Bu Meti? Untuk strategi yang saya lakukan yaitu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, melakukan unsur KSE dan kodiferensi dalam rencana pembelajaran dengan menggunakan pola media ajar dan metode diskusi. Oke, baik, sudah sangat jelas sekali yang disampaikan Bu Meti ya, terkait model media ataupun rancangannya begitu Bu Meti. Nah, kira-kira kapan pelaksanaannya Bu Meti? Hari Senin ya Kak. Oke, baik. Insya Allah di sini. Baik Bu Meti, nanti hari Senin saya akan melakukan kegiatan pengamatan dan mencatatkan beberapa hal yang Bu Meti lakukan ketika pembelajaran. Setelahnya, setelah proses observasi ini kita akan ketemu lagi Bu Meti dengan kegiatan yang disebut sebagai pasca observasi, di mana saya akan menyampaikan hal-hal yang saya amati ketika Bu Meti melakukan observasi atau pembelajaran gitu ya Bu Meti ya. Kira-kira sebelumnya untuk yang terakhir kali dari percakapan hari ini apa yang Bu Meti dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah beberapa hal persiapan yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembelajaran, seperti halnya tujuan pembelajaran, area yang dikembangkan, dan strategi yang akan digunakan. Oke, baik Bu Meti, saya rasa percakapan untuk pra-observasi cukup. Terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga kita bisa melakukan percakapan hari ini ya Bu Meti. Bu Meti bisa mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan observasi yang akan dilakukan di hari Senin. Begitu ya Bu Meti ya. Sampai jumpa di hari Senin. Terima kasih Bu Meti. Sama-sama Bu Rina. Demikian percakapan
percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya, Bu Neti, selaku pengampu wali kelas 4. Sampai jumpa kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Dapat berjalan dengan lancar ya.
Ya. Terima kasih Mbak Vila ya. Ya. Ini Bapak dinamika dulu sebenarnya. Lagi dengan saya Rumani Jayanti di kegiatan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Bu Meti selaku rekan sejawat saya dan Bu Eka selaku pengajar praktik saya. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu Meti. Selamat pagi Bu Eka. Sehat ya Bu Meti dan Bu Eka. Oke, baik Bu Meti, kita bertemu lagi Bu Meti ya setelah kemarin kita melakukan pra-observasi dan dilanjut dengan observasi gitu ya Bu Meti. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pasca dengan melakukan observasi kemarin. Bu Eka, saya mohon untuk bercakap berbincang dengan Bu Meti selaku rekan sejawat saya yang sudah melakukan supervisi akademik bersama saya. Jadi baik Bu Meti, setelah melakukan pembelajaran kemarin dengan memasukkan pembelajaran berdifferensiasi begitu Bu Meti dan ber-KSE pada rancangan sebelumnya, kira-kira Bu Meti hal apa yang dirasakan oleh Bu Meti? Saya rasakan pada waktu itu adalah rasa senang karena dapat menyusul pembelajaran dengan berdifferensi dan KSP. Baik Bu Meti, kemarin kan kita sudah melakukan observasi dan Bu Meti mengajar buku-buku ini. Apakah ada kendala atau hambatan selama proses pembelajaran kemarin? Saya alami kendala yang saya alami pada waktu kegiatan pembelajaran yaitu anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran yang saya lakukan. Memang saya pun bisa melihat begitu ya, kita harus ada beberapa anak yang melakukan pembelajaran, terutama diskusi dia, masih ada yang sendiri dan sebagainya. Oke baik Bu Meti, setelah Bu Meti mengatakan itu tadi, kira-kira hambatan yang Bu Meti temukan, apakah Bu Meti sudah merasa puas begitu Bu Meti dengan pembelajaran berdifferensiasi dan mengimplementasikan KSE? Untuk saat itu saya merasa ya untuk antusias sekali dalam mengkondisikan peserta didik karena peserta didik antusias, senang dan semangat untuk menjalankan. Ini memang pada dasarnya berdifferensiasi itu kan pembelajaran yang mana sesuai dengan minat peserta didik dan kemampuannya begitu Bu Meti. Otomatis saya pun juga melihat antusias mereka dengan mengikuti pembelajaran. Kira-kira Bu Meti, hal positif apa yang Bu Meti lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif yang juga saya lakukan adalah media pembelajaran yang membuat anak semakin lebih bersemangat Memang salah satu poin juga dari media pembelajaran itu memang dapat membuat peserta didik yang luar biasa sekali yang dilakukan Bu Meti kemarin. Kira-kira Bu Meti setelah kita melakukan observasi kemarin, kira-kira hal apa yang akan Bu Meti tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya untuk peserta didik Bu Meti khususnya? Saya akan menunjukkan pada pertemuan sebelumnya yaitu mempersiapkan bahan ajar yang menarik dan berpihak pada siswa dan dengan menerapkan pembelajaran berdifferensiasi dan terintegrasi dengan dan meski kemarin sudah sebenarnya sudah berdifferensiasi dalam KSE, memang kita perlu istilahnya mengupdate atau mengganti sesuai dengan materi
ya memang itu betul sekali memang setiap yang akan dilakukan ini juga pastinya mempersiapkan media dan istilahnya LKPD dan yang lain-lain di tim media. Baik Meti, saya doakan apa yang sudah direncanakan Meti yang akan ditingkatkan semoga berjalan dengan baik dan apa yang dilakukan di Meti ke depannya dapat memberikan istilahnya pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Mereka itu percakapan dengan Meti. Selanjutnya saya berikan waktu kepada mereka untuk memberikan kembali terkait percakapan pasca okupasi yang telah saya lakukan dengan Bu Meti. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu Rina. Selamat pagi, Bu Meti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali, luar biasa. Terima kasih Bu Meti sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan observernya Bu Rina, dan panjenengan juga sudah mempersiapkan pembelajaran itu secara diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, walaupun tadi secara saya perhatikan video panjenengan secara garis besar sudah menggambarkan diferensiasi, tapi seperti yang panjenengan sampaikan, kendala yang panjenengan hadapi adalah anak-anak kurang fokus saat berdiskusi. Mungkin kalau saran dari saya, panjenengan ke depannya mempersiapkan media yang lebih menarik lagi supaya anak-anak bisa lebih fokus. Kemudian saya juga mengamati dalam pembelajaran diferensiasi tadi belum begitu tampak ya Bu Rina, intinya itu anak dengan berbagai macam latar belakang kemampuan visual, kemudian audio, kemudian kinestetik itu harus kita perbedakan ya. Walaupun mungkin dalam satu LKPD, tapi LKPD-nya itu bisa menjembatani anak yang memiliki kemampuan audio, kemudian visual ataupun kinestetik ya. Tapi saya mengamati secara keseluruhan tadi dari RPP-nya juga sudah bagus Bu Meti, sudah ada pembelajaran diferensiasinya juga sudah lengkap. Untuk tambahan mungkin nanti dalam pra dan juga refleksi itu panjenengan bisa menambahkan tentang pembelajaran sosial emosionalnya ya. Jadi ketika anak-anak masuk, panjenengan bisa menambahkan bagaimana anak-anak ekspresinya sebelum mengikuti pelajaran dan juga refleksi setelah mengikuti pelajaran seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi Bu Meti, pembelajarannya sudah begitu antusias anak-anak dan maksimal. Demikian Rina balik dari saya. Jadi terima kasih Bu Rina untuk membagi pasca observasi saya dengan jalan saya nanti. Akhirnya serangkaian kegiatan supervisi akademik sudah terlaksana mulai dari pra, observasi hingga pasca. Terima kasih banyak kepada Bu Meti sebagai rekan sejawat saya sudah bersedia saya melakukan supervisi di kelas panjenengan IPK. Terima kasih banyak selaku pengajar praktek saya sudah memberi umpan balik terkait pasca observasi yang saya lakukan. Mohon maaf saya sampaikan kepada Bu Meti dan Bu Eka sudah mungkin mengganggu waktunya, sudah bersedia saya mungkin ada bersalah kata, saya mohon maaf Bu Eka. Saya akhiri untuk serangkaian seperti akademik. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.